Halo, perkenalkan saya Amir Mahmud, mahasiswa program studi kehutanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi perkuliahan yang telah disampaikan oleh Ibu Yasinta Nusiba mengenai perhutanan sosial yang berfokus pada pendampingan, instrumen penilaian keberhasilan, dan tantangan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Mengapa perhutanan sosial? Karena selama berpuluh-puluh tahun, manajemen kehutanan di Indonesia bersifat sentralistik, di mana negara menjadi pemegang kendali tunggal sementara masyarakat lokal seringkali hanya dianggap sebagai objek atau bahkan penghambat kelestarian hutan. Perhutanan sosial lahir sebagai antitesa dari teori konvensional tersebut. Ia menempatkan keadilan tenurial sebagai pijakan utama, memberikan hak kelola kepada mereka yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Filosofinya, hutan akan lestari jika masyarakatnya sejahtera dan memiliki kepastian hukum atas lahan yang mereka jaga. Kemudian, menurut regulasi terbaru, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan adat oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keseimbangan lingkungan, dan memperkuat dinamika sosial budaya lokal. Eh, Kebijakan ini dirancang untuk menjawab 4 masalah besar. Yang pertama, kemiskinan masyarakat desa hutan atau masyarakat di sekitar hutan. Kemudian, kedua, ada konflik tenurial, sengketa lahan antara masyarakat dan beberapa pihak yang berkepentingan. Kemudian ada kerusakan hutan akibat deforestasi. Lalu yang terakhir ada ketimpangan penguasaan lahan. Kemudian pemerintah memberikan karpet merah melalui akses legal selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Masyarakat dapat mengelola hutan secara mandiri tanpa rasa takut akan adanya dikriminalisasi oleh beberapa pihak selama prinsip kelestarian tetap dijaga. Esensi pendampingan untuk membangun kemandirian. Kunci keberlanjutan ini perlunya pemberian izin akses hanyalah langkah awal. Kunci keberlanjutan program ini terletak pada pendampingan, bukan sekedar bantuan teknis sesaat, melainkan proses fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas masyarakat. Tugas utama pendampingan adalah membangun kesadaran kritis masyarakat didorong untuk mengorganisir diri dalam kelompok KTH, kelompok tani hutan, kemudian mengelola keuangan secara transparan, dan mencapai kemandirian pasar. Exit strategi apa dan apa peran pendamping? Pendamping berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari penyuluh pemerintah, NGO, hingga akademisi. Mereka memiliki kombinasi kompetensi unik. Sebagai fasilitator dan mediator, pendamping bertindak sebagai jembatan komunikasi saat terjadi konflik, membantu masyarakat menemukan solusi tanpa mendikte hasil akhirnya. Menjadi edukator teknis, yaitu memberikan pelatihan praktis seperti teknologi agroforestry, pengelolaan hasil hutan bukan kayu, atau HHBK, hingga manajemen keuangan kelompok. Kemudian menjadi advokator, di sini memastikan hak masyarakat terlindungi dan mendampingi proses administrasi legal yang rumit di pelosok. Kualitas pendampingan menentukan apakah masyarakat menjadi kelompok mandiri atau sekedar kelompok di atas kertas. Kemudian ada indikator keberhasilan di dimensi ekologi. Bagaimana kita membuktikan bahwa perhutanan sosial menjaga hutan, keberhasilan ekologi diukur melalui stabilitas dan peningkatan kualitas tutupan lahan. Metode pengukurannya, kita menggunakan teknologi penginderaan jauh atau remote sensing dan GIS untuk memantau laju deforestasi secara periodik. Jika dalam izin kelola masyarakat kebakaran hutan menurun dan keanekaragaman hayati meningkat, maka program tersebut sukses secara lingkungan. Kemudian ada sense of ownership. Masyarakat yang memiliki terhadap hutan cenderung menjadi penjaga hutan yang lebih efektif daripada patroli formal manapun. Dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Ekonomi, indikator utamanya adalah peningkatan pendapatan real rumah tangga. Fokusnya pada hilirisasi produk, madu, hutan, kopi, atau wisata alam yang memberikan nilai tambah lebih tinggi. Sosial diukur dari menurunnya jumlah konflik lahan, meningkatnya partisipasi kelompok rentan, perempuan dan pemuda desa dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada kelembagaan, itu sistem administrasi transparan dan pembagian tugas yang jelas. Kemitraan usaha profesional dengan pihak swasta atau BUMDes. Instrumen penilaian ini krusial sebagai basis data pemerintah untuk mengevaluasi keberlanjutan izin kelola atau kebutuhan intervensi tambahan. Tantangannya tadi yang ada di lapangan yaitu implementasi perhutanan sosial menghadapi hambatan yang sangat kompleks dan saling terkait. Adanya konflik tenurial, tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat adat, perusahaan pemegang konsensi, dan kawasan konservasi masih menjadi bom waktu di lapangan. Kemudian kapasitas rendah, di mana banyak kelompok yang sudah mendapat izin namun belum memiliki literasi keuangan, akses pasar, maupun keterampilan manajerial untuk menjalankan bisnis skala desa. Kemudian ada birokrasi dan anggaran, yaitu prosedur perizinan yang memakan waktu lama serta terbatasnya jumlah pendamping dibanding luas wilayah dampingan yang harus di-cover di seluruh Indonesia. Ditambah lagi tantangan perubahan iklim yang membuat pola musim tidak menentu, menyebabkan risiko gagal panen pada sistem agroforestry yang dikembangkan masyarakat. Membangun ekosistem yang berkelanjutan, masyarakat tidak boleh lagi hanya menjual produk mentah. Pendamping harus diarahkan pada branding produk, pengemasan modern, sertifikasi standar ekspor, kemudian menjadi instrumen krusial untuk efisiensi pasar melalui aplikasi monitoring komunitas, marketplace digital, memotong rantai tengkulak, dan melibatkan berbagai stakeholder secara aktif, universitas untuk riset teknologi, swasta untuk investasi dan off-taker, kemudian media untuk promosi wisata desa.
maupun produk-produk yang dikembangkan. Strategi ini diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan mewujudkan perhutanan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Baiklah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai materi perhutanan sosial. Dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sampai jumpa.